Muhammad, Bu ya. Kita ini bisa tidak merasakan Nur Muhammad. Ini bagaimana? Begini, ini anggap orang ini, Allah itu sebelum mencipta alam semesta mencipta arwah-arwah manusia dulu. Setelah tercipta, nah baru diturunkan satu per satu. Nah, roh-roh yang dibikin oleh Allah sebelum alam semesta ini, yang tertua adalah rohnya Nabi Muhammad. Nah, setelah alam jadi, nabi-nabi turun, nah dikeluarkannya terakhir. Itu. Jadi apakah roh manusia yang diciptakan Allah itu waktu belum bertempat di jasad dan belum turun ke bumi, ini masih banyak perdebatan. Sebab di dalam Al-Quran sendiri informasinya belum ada manusia. Hal ataka hinum minad dahri. Terus Lam yakun. Terus? Lam yakun syai'an madhkur. hal ata Alal insani. hal ata ala hinum minad dahri. Terus alal insani hal ata al insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tahukah engkau pada suatu fase tertentu di mana manusia belum disebut apapun, lam yakun syai'an madhkura, wa ja'alnahu min nutfatin amsyajin, baru kami buat dari air mani yang bercampur itu, ya kan, wa ja'alnahu sami'an basira, baru setelah itu bisa melihat, bisa mendengar. Jadi sebelum Allah menciptakan apapun, ya manusia juga nggak ada. Ada satu fase manusia tidak ada. Gitu. Adapun, nah ini kan terbantu dengan hadis yang mengatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Hadis inilah yang membangun pemikiran bahwa roh-roh itu sudah ada pada zaman dahulu kala. Ini Al-Qur'annya bicara begitu, hal ata alal insani hinu minadari lam yakun syai'an madhkura wa khalaqnal insana min sulalatin amsyajin. Ya, terus nabtalih ya, wa ja'alna lahu sami'an wa ja'alnahu sami'an basira, baru kemudian bisa melihat, bisa mendengar. Nah, jadi kalau hadis tadi, kalau bukan karena engkau tidak akan kuciptakan langit dan bumi, logikanya berarti kan lebih dahulu Nabi Muhammad di alam semesta ini. Nah, itulah yang mereka sebut dengan Nur Muhammad. Ini kan satu hipotesa yang sesungguhnya masih perlu diperdebatkan lagi. Kalau kita pada Al-Quran, ya lam yakun syai'an madhkur, ya belum disebut apapun belum disebut apapun. Itu saya kira seperti itu. Tetapi kita tidak menghalangi atau tidak menyalahkan orang yang menyebutkan ada Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad ini artinya, kalau saya menafsirkan dengan logika saya, ini menjadi sumber inspirasi bagi umat Muhammad, sekalipun sudah meninggal tapi cahayanya masih memberikan motivasi kepada kita. Ketika kita orang Cirebon bertempur, jangan macam-macam, kamu kan turunannya Syekh Syarif semua, aku masih saudaraku, ngapain berantem? Nah, kita sekarang dengan Sudirman, dengan Bung Tomo, dengan siapa lagi, Cut Nyadin, macam itu kan menginspirasi. Jadi orang-orang yang sudah meninggal pun nanti bukan hanya Nabi Muhammad, orang-orang yang mati sebagai pahlawan, sebagai syuhada pun oleh Allah dinyatakan tidak mati, tapi mereka masih hidup.
artinya sama, bisa memberikan motivasi kepada kita untuk bersemangat lagi untuk hidup, memberikan spirit semacam itu, saya kira gitu. Nah, makanya di mana Nur Muhammad sesungguhnya adalah dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Makasih.